Selamat datang rekan-rekan dalam pembahasan ekonometrika. Khususnya kita akan membahas variabel dummy atau variabel boneka sebagai variabel independen dalam sebuah regresi. Pada pertemuan kali ini ada hal yang menarik dalam pembahasan variabel dummy di dalam regresi khususnya sebagai variabel independen. Bagian ini variabel dummy digunakan untuk memasukkan variabel independen yang sifatnya kualitatif dalam sebuah regresi. Kita mengambil contoh klasifikasi variabel dummy dengan dua kategori misalnya. Dalam kasus ini kita akan membahas tentang dua kategori regresi di kasus sekolah vokasi dan kasus sekolah umum. Misalkan terdapat data pengeluaran tahunan sekolah atau KOS yang ada di dalam aksis Y dan sejumlah siswa sekolah menengah yang mengikuti sekolah di dua jenis sekolah, baik sekolah vokasi pada kasus yang merah dan sekolah umum pada kasus abu-abu. Seperti kita ketahui bersama, sekolah vokasi bertujuan untuk membentuk skill pada sebuah pekerjaan yang sifatnya profesional, sehingga sekolah ini relatif lebih mahal dibandingkan dengan sekolah umum, karena dalam sekolah vokasi membutuhkan lebih banyak praktikum. Salah satu cara membedakan biaya antara sekolah umum dan sekolah vokasi kita lakukan dengan pendekatan regresi terhadap dua tipe sekolah tersebut. Meskipun demikian, tantangan terbesar dalam melakukan regresi ini adalah jumlah sampel yang tentunya menjadi lebih kecil ketika kita membedakan antara sampel vokasi dan sampel sekolah umum. Jadi, kalau kemudian kita akan membagi fungsi biaya sekolah vokasi dibandingkan sekolah umum, maka kita akan mendapatkan garis beta 1 sekolah umum beta 1 plus beta 2N plus U. Ini adalah garis regresi yang berada di bawah yang dihasilkan dari meregresi data-data abu-abu yang berasal dari data-data di sekolah umum. Kemudian khusus untuk fungsi biaya di sekolah vokasi, kita akan dapatkan dari regresi titik-titik merah yang didapatkan dari data-data sekolah vokasi. Dalam konteks ini, garis regresi menunjukkan bahwa fungsi biaya sekolah vokasi lebih tinggi dibandingkan fungsi biaya di sekolah umum. Hal tersebut juga terlihat dari persamaannya, di mana beta 1 aksen itu memiliki angka yang lebih besar dibandingkan dengan beta 1 yang menjadi intercept dari sekolah umum. Biaya marginalnya jika kita lihat terlihat sama di mana biaya overheadnya atau biaya uang mukanya itulah yang membedakan antara sekolah vokasi dan sekolah umum. Hal ini disebabkan adanya, kalau kita lihat dari praktik sehari-hari, adanya biaya pemeliharaan ruang praktikum yang tentunya lebih mahal di sekolah vokasi dibandingkan dengan sekolah umum. Jika kemudian kita definisikan delta sebagai perbedaan antara intercept beta 1 dan beta 1 aksen, maka kita akan dapatkan persamaan seperti ini. Ya, di mana kita akan punya persamaan baru, ya, persamaan dengan intercept baru seperti ini misalnya, ya, bahwa sekolah vokasi itu sesungguhnya adalah sekolah umum, ya, beta 1 intercept sekolah umum ditambahkan jarak antara sekolah vokasi dan sekolah umum. Nah, dalam konteks inilah
kita sebenarnya bisa menuliskan dua persamaan yang terpisah ini hanya dalam satu persamaan. Nah, kombinasi persamaan ini yang kemudian akan kita gunakan menggunakan teknik variabel dummy. Jadi kita akan menggabungkan fungsi dilakukan dengan variabel dummy untuk menjaga besaran sampel atau degree of freedom-nya. Jadi, jika kita mengkombinasikan persamaan beta 1 plus delta sebagai OCC atau sebagai variabel dummy dari persamaan tersebut, ditambah beta 2 kali n plus errornya, maka kita sebenarnya mendapatkan persamaan yang bersifat umum, yang mencakup dua data, yaitu data di sekolah vokasi dan data di sekolah umum. Cukup kita menggunakan teknik variabel dummy dengan menunjukkan bahwa sekolah umum kita taruh dengan angka 0 dan sekolah vokasi kita gunakan data 1 untuk merepresentasikan bahwa kita menggunakan data sekolah vokasi. Jadi seperti ini. Jadi OCC menggambarkan jika data tersebut berasal dari sekolah vokasi, maka kita menggunakan angka 1. Dan jika data tersebut merupakan sekolah umum, kita menggunakan angka 0. Hal inilah rekan-rekan yang menyebabkan dua persamaan yang awalnya berbeda tadi, kita bisa jadikan satu persamaan sendiri. Tanpa kita kekurangan degree of freedom-nya atau kita kekurangan datanya. Karena kedua data ini justru kita pakai secara bersama-sama. Variabel dummy, catatan yang klasifikasi variabel dummy, jika kita punya dua kategori, maka variabel dummy hanya memiliki dua nilai, yaitu nilai 0 dan nilai 1. Seperti tadi, kita memilih sekolah umum sebagai 0 dan sekolah vokasi sebagai 1. Pemilihan 0 dan 1 pada dasarnya merupakan judgement atau penentuan yang dilakukan sendiri oleh peneliti. Kapan kita menggunakan sekolah umum sebagai 0, kapan kita menggunakan sekolah vokasi sebagai angka 1, itu sama seperti kapan kita menggunakan laki-laki sebagai 0 dan perempuan sebagai 1. Nah, hal yang paling umum biasanya sesuatu yang dinilai secara kualitatif, secara kualitas nilai lebih dibandingkan dibandingkan kriteria yang lain, biasanya digunakan angka 1. Misalnya, sekolah vokasi secara hipotesis memiliki biaya yang lebih tinggi dibandingkan sekolah umum. Disitulah kita menggunakan angka 1. Karena jelas biaya seperti tadi, sekolah vokasi struktur biaya sekolahnya berbeda dengan struktur biaya di sekolah umum. Nah, seperti ini. Kalau kita memiliki contoh pada 10 sampel dan kita memiliki sekolah okupasional yang kita sebut dengan sekolah vokasi dan sekolah reguler yang kita sebut dengan sekolah umum, kita taruh sekolah vokasi dengan angka 1 dan sekolah umum dengan angka 0, tapi kita hanya gunakan 10 data. Dan cost-nya dalam bentuk rupiah serta jumlahnya dalam bentuk orang, banyaknya orang yang bersekolah di sekolah tersebut. Dan OCC adalah variabel dummy-nya. Apa yang kita peroleh? Maka kita peroleh hasil regresi seperti ini. Ya, teman-teman, seperti biasa, kita akan mengukur tes statistiknya berdasarkan pembagian antara koefisien dibagi standar errornya.
Suatu hal yang sering kita praktekkan untuk mengidentifikasi apakah koefisien dari variabel tersebut signifikan atau tidak. Artinya signifikan, seperti kita ketahui bersama bahwa memiliki angka yang tidak sama dengan nol sebesar angka koefisien yang berhasil dihitung dalam regresi linear. Nah, rekan-rekan sekalian, ini adalah hasil regresinya yang kita peroleh dari hasil stata sebelumnya. Kita dapatkan cos 34.000 ini adalah sekolah umum jika sekolah umum tersebut hanya dilakukan satu regresi pada sekolah umum saja. Sementara jika kita melakukan regresi pada sekolah vokasi, maka kita akan mendapatkan 34.000. Ini ditambah dengan minus 133. Jadi seperti di sini tadi penjumlahannya ditambah 133 harusnya jadi 167 ya. Oke. Nah, kita akan dapatkan hasil regresi seperti ini. Di mana regresi sekolah umum seperti tadi interceptnya kita peroleh 34.000. Sementara di sekolah vokasi interceptnya lebih dari 133.000. Nah, bagaimana kalau ternyata kita punya lebih dari 2 kategori. Nah, bagian ini kita akan memperluas variabel kualitatifnya menjadi lebih dari 2 kategori. Misalnya, kita menggunakan variabel tech, worker, dan fog sebagai dummy variabel dalam regresi terhadap cost kita. Jadi, jika sebelumnya kita hanya membedakan sekolah umum dan sekolah vokasi, maka kita membedakan lagi. Ternyata ada 2 jenis sekolah menengah reguler atau sekolah umum yang menyediakan akademik biasa dan sekolah kejuruan. Nah, sekolah kejuruannya pun bermacam-macam. Ada yang memiliki sekolah kejuruan yang mirip dengan sekolah umum, ya, dengan hanya beberapa penambahan workshop. Namun ada juga yang sekolahnya bersifat teknik. Nah, ini yang kemudian kita gunakan perbedaannya kategorinya menjadi 4. Jadi ada yang sekolah umum biasa yang kita gunakan sebagai B1, ada sekolah teknik, ada sekolah pekerja. Ini biasanya kalau dulu sekolah kejuaraannya yang bersifat SEMEA. Jadi kalau dulu bahasanya itu sekolah menengah ekonomi atas. Jadi fokus dari sekolah kejuruan ini adalah di bidang akuntansi, ekonomi, dan seterusnya. Sementara di vokasional ini rata-rata ada yang memberikan keterampilan khusus seperti jahit-menjahit dan seterusnya. Jadi ini adalah kategori-kategori dalam sekolah vokasi. Nah, secara umum praktiknya tentunya sekolah jenis teknik atau STM bahasanya, ada sekolah dengan jenis yang bekerja di perkantoran, dulu vokasi perkantoran untuk lulusan-lulusan SMA yang bekerja di sektor ekonomi itu menggunakan jasa SMA. Jadi dulu belum terlalu marak vokasi dalam bentuk D3 tapi sekolah menengah kejuruan. Kemudian ada yang sifatnya vokasional, yang misalnya jahit-menjahit dan seterusnya. Nah, jadi jika kemudian kita gunakan bahwa variabel dummy untuk 3 jenis, yaitu variabel tag, maka semua data yang menggunakan variabel tag kita gunakan 1, sementara sekolah teknis lainnya kita gunakan 0. Kalau kemudian kita gunakan variabel dummy worker atau pekerja dan maka atau vokasional, maka 2 variabel itu data-data yang sekolah dengan karakteristik tersebut kita gunakan angka 1. Nah, setiap variabel dummy akan memiliki koefisien yang memiliki biaya overhead atau tambahan sekolah yang berbeda-beda. Ya.
Perhatikan bahwa Anda tidak menyertakan variabel dummy untuk kategori referensi, dan itulah alasan mengapa kategori referensi biasanya digambarkan sebagai kategori yang dihilangkan. Nah, kategori referensi yang kita gunakan atau kategori dasar yang kita gunakan adalah sekolah umum. Nah, seperti kita lihat, ini adalah sekolah umum. Jika regresi itu hanya terjadi di sekolah umum, maka regresi itu hanya menggunakan beta 1 plus beta 2N plus U. Di mana variabel lain yang kita gunakan semuanya 0. Lalu bagaimana kalau kita menggunakan sekolah teknik? Maka sekolah teknik koefisiennya adalah beta 1 ditambah koefisien atau intercept dari sekolah teknik tersebut ditambahkan dengan slope yang sama untuk setiap regresi ini. Bagaimana dengan sekolah dengan skill pekerja atau worker? Semua ditambahkan dengan kategori dasarnya masing-masing. Jika kita gunakan sekolah dengan worker itu 1 dan tag-nya semuanya 0, maka kita akan dapatkan sebenarnya garis regresi dari persamaan ini itu adalah cos beta 1 sebagai intercept referensi dan delta W atau intercept untuk variabel worker karena dia merupakan hasil regresi dari variabel dummy, kita peroleh hasilnya adalah kita menjumlahkan intercept referensi dasar dengan intercept hasil regresinya. Pun demikian di sekolah vokasi. Intercept di sekolah vokasi merupakan penjumlahan dari intercept dasar ditambahkan hasil dummy yang signifikan tentunya dari regresi sekolah vokasi. Sehingga kalau teman-teman lihat, meskipun persamaannya sepanjang ini, namun ketika kita menginterpretasikan masing-masing sekolah, maka kita hanya menambahkan antara beta 1 ditambahkan dengan variabel dummy di masing-masing jenis sekolah. Beta 1 ini mewakili referensi dasar atau klasifikasi kualitas referensi dasar yang dalam kasus ini adalah kasus sekolah umum. Sehingga kalau memang regresinya itu hanya untuk kita ingin mengetahui sekolah umum, maka regresinya hanya beta 1 sebagai intercept dan beta 2N sebagai slope-nya. Nah, kira-kira seperti ini. Beta 1 adalah sekolah umum. Nah, sekolah vokasi adalah beta 1 plus dummy variabelnya. Beta, sementara untuk jenis yang berbeda lagi, itu adalah beta 1 ditambahkan dengan dummy variabel dari W. Beta 1 untuk teknik SMK, untuk teknik atau STM, itu beta 1 ditambahkan dengan delta T-nya. Jadi kesimpulannya setiap garis-garis ini adalah penjumlahan dari beta 1 sebagai referensi klasifikasi dasarnya ditambahkan dummy variabel di setiap jenis klasifikasi. Nah, hal yang paling penting untuk kita mendapatkan memberikan catatan adalah adanya dummy variable trap. Jadi jika kita punya variabel kualitatif sebanyak S, maka kita coba memilih salah satu dari variabel tersebut sebagai kategori referensinya. Sehingga jika tadi kita punya 4 kategori, sekolah umum, sekolah teknik, sekolah vokasi, dan sekolah worker, maka dummy yang harus kita buat itu adalah S minus 1 atau 4 dikurang 1. Sehingga kita hanya boleh menggunakan tambahan variabel 3 tambahan variabel dummy. Ya, karena satu jenis klasifikasi lainnya kita gunakan sebagai referensi
kategori dalam regresi tersebut. Apa yang terjadi jika kita tidak menghilangkan kategori referensinya? Yang terjadi akan kita terjebak dalam yang disebut dengan dummy variable trap. Kita akan coba menjelaskan secara intuitif bagaimana dummy variable trap itu terjadi. Jadi, jika beta 1 mewakili komponen tetap Y untuk kategori dasar, jadi rekan-rekan bisa lihat di sini, jika beta 1 dalam kasus ini, ya, kita gunakan sebagai komponen kategori dasar, ya, maka jika kita gunakan seluruh variabel, misalnya ini, kita gunakan juga dummy 1 sampai dummy S, maka sebenarnya kita nantinya akan punya dua variabel dasar. Atau jika kita tidak ingin menggunakan variabel dasar, kita hanya bisa memilih salah satunya. Either kita coret beta satunya, kita gunakan delta 1 sebagai dummy-nya, langsung kita teruskan. Atau kita tidak menggunakan delta 1 seperti kasus di atas, tapi kita gunakan beta 1 sebagai intercept dasarnya. Nah, ini yang terjadi. Kalau kita menggunakan semuanya secara bersama-sama, yang terjadi adalah kita akan menemukan memiliki matriks identitas. Bagaimana kalau kita gunakan keduanya? Seperti kasus di tengah ini. Maka yang terjadi adalah kita punya matriks identitas. Sehingga disitulah kita tidak bisa mencari hubungan linear antara variabel. Nah, jadi itu kasus di mana kita memiliki dummy pada intercept. Ada kasus lain di mana dummy itu bisa diberlakukan pada slope variabel. Jadi jika sebelumnya dummy hanya kita taruh di sini, maka sesungguhnya dummy bisa kita interaksikan pada variabel independen yang lain di sini misalnya. Nah, kita akan mengulurkan asumsi yang sama dengan memperkenalkan apakah biaya marginal atau slope yang dikenai dummy itu memiliki kemiringan yang sama atau tidak. Misalnya kasusnya seperti ini. Kita ambil kasus 2 lagi. Ya, untuk mempermudah ilustrasi. Jadi sekolah umum dan sekolah vokasi. Nah, kalau sebelumnya kita hanya menggunakan dua ini, kita hanya menggunakan ini untuk sekolah vokasi, ini sebagai interceptnya. Nah, sekarang yang kita lakukan adalah kita menambahkan ini lagi. Ya, sebagai variabel slope. Ya. Nah, apa yang terjadi? Kita pun nantinya alih-alih kita akan menggunakan jika hanya kita gunakan variabel slope, kita gunakan variabel intercept, maka kita akan punya slope yang sama antara slope atas dan slope di bawah. Tapi ketika kita kalikan dummy tersebut dengan variabel independennya, ya, yang mempengaruhi slope, maka kita sesungguhnya akan memiliki slope yang berbeda. Nah, dalam konteks inilah ketika kita memiliki slope yang berbeda, ya, slope yang berbeda dan intercept yang berbeda, sesungguhnya garis persamaannya adalah garis persamaan yang berbeda, sehingga kita bisa melakukan regresi itu secara berbeda. Namun, karena kita mempertimbangkan bahwa kalau kita gunakan dua garis regresi yang berbeda, maka kita akan kehilangan banyak degree of freedom atau kita banyak kehilangan sampel, maka kita bisa
menggunakan regresi dummy variabel seperti ini, ya. Kita gunakan regresi dummy variabel seperti ini dalam satu persamaan, meskipun kita akan menaruh dummy, ya, kita akan menaruh dummy baik di intercept maupun di slope. Ya. Kita tetap akan gunakan banyak sampel. Misalnya tadi kita hanya punya 20 sampel. Ya, tapi ini juga tidak ideal. Misalnya kita hanya punya pas rata-rata 40 sampel. Kalau kemudian sampel itu kita bagi dua, 20 di vokasi dan 20 di umum misalnya, maka setiap garis regresi yang kita lakukan baik di vokasi maupun di umum, kita akan kekurangan banyak degree of freedom. Nah, sekarang yang bisa kita lakukan adalah kita menggabungkan garis regresi tersebut. Ya, kita menggabungkan garis regresi tersebut dalam satu persamaan. Kita punya banyak sampel, namun kita tetap bisa mengidentifikasi apakah persamaan ini adalah dua regresi yang berbeda. Karena kenapa dua regresi yang berbeda? Karena dia daminya itu signifikan. Dia memiliki intercept yang berbeda, dia memiliki slope yang berbeda-beda. Namun kita cukup melakukan satu regresi saja tanpa harus melakukan dua regresi. Itulah dummy. Dalam penggunaannya kita menggunakan dummy di sisi intercept dan dummy di sisi slope. Dummy di sisi intercept seperti yang kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, pada bagian-bagian awal dalam penjelasan ini. Ini kasusnya. Jadi jika sebelumnya, ini kasus pertama tadi, jika sebelumnya ini adalah dummy untuk intercept, maka dummy untuk slope-nya itu adalah perkalian dari data intercept, dummy intercept, dan data variabel independennya. Sehingga ketika dia punya dummy-nya 1, maka dia akan menghasilkan 623. Ketika dia datanya di 653, dia akan tetap 653. Namun ketika dia 0 sebagai data sekolah umum, ya, maka lihat dummy interaksinya dia tetap 0. Sehingga data-data NOCC ini yang kita temukan hanyalah data-data dengan dummy hanya punya data ketika dummy-nya sama dengan 1. Apa yang terjadi? Kita ternyata punya garis seperti ini. Nah, sehingga kalau OCC-nya tidak signifikan, maka kalau teman-teman lihat di sini, jika dia tidak signifikan, tentunya dia 0. Yang signifikan apa? Yang signifikan ternyata adalah dummy slope-nya. Sehingga apa yang terjadi? Ya, jika garis regresinya seperti ini, jika dia tidak signifikan, justru inilah yang signifikan, maka kita akan punya garis regresi yang seperti ini. Nah, ini. Ya, seperti tadi. Beta satunya nggak signifikan. Yang signifikan adalah slope-nya. Sehingga persamaannya seperti ini, seperti terlihat divergen ya, dengan titik beta 1 yang sama. Kenapa titik beta 1 yang sama? Karena tadi OCC-nya atau dummy variabelnya tidak signifikan. Nah, ini terjadinya jika hanya pada dua kasus dengan intercept yang berbeda tapi memiliki slope yang sama. Ya, ini kasusnya. Kalau teman-teman lihat, nah ini ya kita lihat f-testnya apa yang terjadi. F-testnya
7,6 ya, di mana residual persamaan regresi cost dengan N saja dibandingkan dengan cost dengan lebih banyak variabel independen karena kita menambahkan dummy. Hasilnya seperti apa? Hasilnya menunjukkan F-testnya, kalau teman-teman lihat, ya, ada di sini 2,1. Kalau dia 0,1%, ya, ada di kriteria 7,6%, maka dia tetap signifikan. Demikian pertemuan pada kali ini. Semoga bermanfaat untuk rekan-rekan semuanya. Selamat mempelajari materi ini. Terima kasih.